Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin dulu, bayangin muka lo pas buka rekening dan tiba-tiba ada notifikasi masuk. Rapel cair. Deg-degan? Iya. Tapi tenang, sebelum jantung Bapak Ibu naik drastis, dengerin sampai habis karena ini penting banget. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jawab dulu dalam hati, minggu ini sudah berapa kali buka rekening cuma buat ngecek? Sudah berapa kali baca pesan di grup WhatsApp yang katanya, udah pasti cair, terus pas dicek ternyata nihil. Tenang, Anda nggak sendirian. Isu rapel pensiun 2026 emang bikin jantung deg-degan. Bukan cuma soal angka, bukan cuma soal nominal, tapi soal kepastian, soal rasa aman, soal tenang atau enggaknya kita jalani hari. Di video ini gue nggak mau bahas gosip, nggak mau kupas potongan informasi, nggak mau ikut-ikutan bikin harapan palsu. Kita bahas runtut, pelan, detil, lengkap, supaya setelah ini Bapak Ibu nggak lagi bingung, nggak lagi keblinger karena rumor, dan tahu persis posisi sebenarnya ada di mana. Karena yang paling melelahkan itu bukan menunggu, yang paling melelahkan itu menunggu tanpa kepastian. Beberapa minggu terakhir, kabar tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2026 beneran rame. Ada yang bilang sudah final, ada yang bilang tinggal cair. Ada yang nyebut tanggal 25 Februari sebagai momen penting. Ada juga yang sebut 1 Maret 2026 sebagai tanggal pencairan. Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Sebelum kita jawab itu, kita harus sepakat dulu soal satu hal penting. Dalam urusan administrasi negara, ada 3 tahap besar yang sering orang campur aduk. Pertama, wacana. Kedua, kebijakan. Ketiga, eksekusi. Wacana itu masih sebatas pembahasan. Kebijakan itu udah diputuskan. Eksekusi itu baru benar-benar jalan. Masalahnya banyak orang berhenti di tahap kebijakan dan langsung nyimpulin eksekusi otomatis jalan, padahal nggak sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Isu kenaikan gaji ASN aktif dan pensiunan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Di dalamnya memang ada penyesuaian penghasilan yang berlaku mulai 2025. Artinya apa? Artinya secara regulasi penyesuaian itu udah punya payung hukum. Tapi, dan ini penting, pelaksanaan pembayaran rapel tetap bergantung pada kesiapan anggaran dan mekanisme teknis yang harus dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Jadi kalau ada yang bilang sudah pasti cair minggu ini, pertanyaan sederhananya, sudahkah aturan teknis pelaksanaannya terbit? Karena dalam sistem keuangan negara regulasi utama saja nggak cukup. Harus ada aturan turunan, harus ada mekanisme teknis, harus ada alur administrasi yang disahkan. Sampai saat ini yang perlu dipahami, regulasi teknis khusus yang secara eksplisit mengatur pencairan rapel Maret 2026 masih menunggu pengesahan lebih lanjut. Ini bukan berarti batal, bukan berarti dibatalkan. Ini berarti proses administrasinya memang harus lengkap. Sekarang kita bahas soal persentase kenaikan yang ramai dibicarakan. Golongan I dan II disebut-sebut mengalami penyesuaian sekitar 8%. Golongan TI sekitar 10%, golongan IV sekitar 12%. Tapi perlu diingat, ini estimasi perhitungan berdasarkan struktur yang beredar, bukan angka seragam untuk semua orang. Karena besaran kenaikan dihitung berdasarkan 3 faktor utama, golongan terakhir, masa kerja terakhir, dan komponen tunjangan yang melekat. Jadi nggak ada istilah pilih kasih atau diskriminasi, semua berdasarkan rumus yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dibicarakan. 5 golongan dengan nominal tertinggi. Golongan 4A sampai 4E disorot karena rentang gajinya paling besar. Terutama 4E yang disebut-sebut hampir menyentuh angka 5 juta per bulan untuk gaji pokok. Tapi ingat baik-baik, angka itu adalah rentang, bukan angka rata-rata untuk semua. Ada yang di bawah, ada yang di atas, tergantung masa kerja. Disinilah sering terjadi salah paham. Orang dengar bisa sampai puluhan juta rapel, lalu langsung membayangkan semua orang akan menerima nominal yang sama. Padahal rapel itu akumulasi selisih dari penyesuaian selama periode tertentu. Kalau masa kerja panjang dan golongan tinggi, selisihnya besar. Kalau golongan rendah atau masa kerja lebih singkat, nominalnya tentu berbeda. Itu wajar. Itu bukan ketidakadilan. Itu sistem perhitungan. Nah, kenapa banyak yang nyebut tanggal 25 Februari? Karena menjelang akhir Februari, perhatian publik meningkat. Semua mulai menghitung mundur menuju Maret. Semua mulai nanya, apakah Maret 2026 benar-benar jadi momen pencairan? Disinilah pentingnya kita menenangkan pikiran. Dalam penjelasan resmi yang beredar, rujukan waktu yang dipakai untuk konsistensi adalah 1 Maret 2026. Kenapa perlu diseragamkan? Supaya nggak muncul banyak versi tanggal, supaya nggak ada tafsir berbeda-beda,
Supaya nggak ada yang bilang awal Maret, pertengahan Maret, akhir Maret tanpa rujukan jelas. Dengan satu tanggal acuan, ekspektasi bisa lebih terkontrol. Tetapi sekali lagi, eksekusi pencairan tetap bergantung pada pengesahan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum teknis pelaksanaan. Kebijakan bisa disebut final, tapi pelaksanaan tetap menunggu dasar hukum eksekusi. Sekarang kita bahas perubahan sistem pembayaran. Selama ini pembayaran pensiun dikelola oleh PT Taspen Persero untuk ASN Sipil dan PT Asabri Persero untuk TNI dan Polri. Namun ada rencana pengelolaan pembayaran akan diambil alih langsung oleh Kementerian Keuangan melalui lembaga baru. Tujuannya apa? Transparansi, efisiensi, akuntabilitas. Karena jumlah penerima sangat besar, anggarannya triliunan rupiah, sistem harus kuat, infrastruktur perbankan harus siap. Bayangin kalau data nggak sinkron, bayangin kalau rekening nggak aktif, bayangin kalau terjadi kesalahan transfer massal. Karena itu sebelum bicara soal kapan masuk, kita harus bicara soal kesiapan sistem. Sekarang gue mau tanya jujur, data pensiun, Bapak Ibu sudah benar belum? Alamat sesuai, rekening aktif, nama rekening sama persis dengan data resmi? Karena dalam praktik administrasi, satu huruf berbeda saja bisa bikin proses tertahan. Banyak orang ngira rapel itu tinggal tunggu notifikasi transfer. Padahal ada verifikasi, ada sinkronisasi data, ada validasi rekening. Kalau ada yang nggak sesuai, proses bisa tertunda. Bukan karena kebijakan berubah, tapi karena administrasi belum beres. Inilah yang jarang dibahas. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih penting lagi, potensi penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana besar, selalu muncul pihak-pihak yang ngaku bisa bantu percepat proses. Ngaku petugas, ngaku orang dalam, ngaku punya akses khusus. Ingat satu hal, proses rapel dilakukan lewat sistem resmi, bukan lewat perantara pribadi, bukan lewat transfer manual, bukan lewat kode yang dikirim via chat. Kalau ada yang minta data sensitif, nomor kartu, kode OTP, atau minta biaya administrasi untuk percepatan, berhenti. Itu bukan jalur resmi. Kanal resmi itu adalah aplikasi Taspen, portal BKN, atau bank penyalur resmi. Kalau ada potongan, itu hanya terkait kewajiban pajak sesuai aturan. Tidak ada potongan misterius. Tarik napas sebentar. Kenapa isu ini terasa berat? Karena bagi pensiunan, rapel bukan sekadar tambahan uang. Itu soal biaya kesehatan, soal kebutuhan rumah tangga, soal bantu anak dan cucu, soal perencanaan Ramadan, soal rasa aman di masa tua. Ketika informasi simpang siur, yang terganggu bukan hanya finansial tapi psikologis. Itulah kenapa penting memahami mana yang sudah dikonfirmasi dan mana yang masih menunggu proses formal. Yang sudah jelas, penyesuaian punya dasar regulasi, perhitungan berdasarkan golongan dan masa kerja, rujukan waktu distandarkan ke 1 Maret 2026, cakupan termasuk ASN, TNI, dan Polri yang masih menunggu pengesahan teknis eksekusi melalui PP, sebagai dasar hukum final pelaksanaan pencairan. Jadi kalau ada yang nanya, apakah rapel ada dasarnya? Jawabannya ada. Kalau ada yang nanya, apakah sudah otomatis cair? Jawabannya, menunggu mekanisme eksekusi resmi. Sekarang pertanyaannya berubah. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Pertama, pastikan data benar. Kedua, pastikan rekening aktif. Ketiga, simpan dokumen penting. Keempat, cek status hanya lewat kanal resmi. Itu langkah yang bisa dikendalikan. Karena yang nggak bisa kita kendalikan adalah waktu pengesahan formal. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kesiapan pribadi. Di bagian berikutnya nanti kita akan bahas lebih dalam tentang mekanisme PP sebagai pengunci eksekusi, detil perhitungan rapel berdasarkan skenario masa kerja, alur prioritas bagi lansia di atas 70 tahun, bagaimana monitoring dilakukan, dan apa yang harus dilakukan kalau sampai 1 Maret 2026 dana belum masuk. Kita juga akan bahas lebih detail soal potensi kesalahan umum yang sering bikin proses tertahan tanpa disadari, karena semakin paham alurnya, semakin kecil ruang kecemasan, dan semakin kecil ruang kecemasan, semakin kuat kita menunggu dengan tenang. Oke, kita lanjut. Di bagian sebelumnya kita udah bahas dasar regulasi, persentase kenaikan 5 golongan tertinggi, serta pentingnya bedain antara kebijakan dan eksekusi. Sekarang kita masuk ke inti yang sering nggak dipahami banyak orang. Kenapa peraturan pemerintah atau PP disebut sebagai pengunci? Ini penting dalam struktur hukum keuangan negara. Peraturan presiden bisa jadi dasar kebijakan. Tapi untuk pelaksanaan anggaran yang menyentuh pencairan dana besar secara massal dibutuhkan aturan teknis yang lebih operasional. Disinilah PP berperan. PP itu bukan sekadar formalitas. PP adalah dasar bagi Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi pembayaran. PP jadi pijakan bagi BKN untuk sinkronisasi data.
PP jadi rujukan bagi PT Taspen dan bank penyalur untuk melakukan transfer. Tanpa PP yang sah, instansi nggak bisa bergerak secara administratif. Jadi ketika ada yang bilang, kebijakan sudah final, itu benar dalam konteks arah keputusan. Tapi dalam konteks pelaksanaan anggaran tetap harus ada dasar hukum teknis. Inilah yang sering terlewat dalam diskusi di grup-grup. Sekarang kita bahas mekanisme alur pencairan secara sederhana supaya gampang dipahami. Tahap pertama, pengesahan PP sebagai dasar hukum pelaksanaan. Tahap kedua, Kementerian Keuangan mengalokasikan dan menginstruksikan pencairan anggaran sesuai data yang sudah diverifikasi. Tahap ketiga, sinkronisasi data penerima melalui sistem yang terhubung dengan BKN dan Taspen. Tahap keempat, bank penyalur menerima instruksi transfer massal. Tahap kelima, dana masuk ke rekening masing-masing penerima. Kelihatannya sederhana, tapi di balik itu ada proses teknis yang panjang. Bayangin jumlah penerima ASN, TNI, dan Polri seluruh Indonesia, jutaan rekening, jutaan data. Kalau 1% saja bermasalah, itu puluhan ribu kasus klarifikasi. Karena itu sistem harus benar-benar siap. Sekarang kita masuk ke detail perhitungan rapel. Rapel bukan angka yang muncul tiba-tiba. Rapel adalah selisih antara gaji lama dan gaji baru yang dihitung sejak kebijakan berlaku sampai waktu pencairan. Misalnya penyesuaian berlaku sejak 2025 tapi dibayarkan pada Maret 2026, maka yang dihitung adalah akumulasi selisih selama periode tersebut. Semakin lama masa penundaan, semakin besar akumulasinya. Tapi besarnya tetap tergantung golongan terakhir, masa kerja, dan komponen tunjangan yang melekat. Ini sebabnya ada yang nerima nominal lebih besar dibanding yang lain, bukan karena perlakuan khusus, tapi karena struktur perhitungan. Sekarang soal prioritas, ya. Dalam penjelasan yang beredar disebutkan ada perhatian khusus terhadap pensiunan usia lanjut, terutama di atas 70 tahun atau yang punya kondisi kesehatan tertentu. Kenapa ini penting? Karena dalam administrasi berskala besar sering ada pengelompokan prioritas untuk memastikan kelompok rentan nggak nunggu terlalu lama. Artinya, sistem bisa saja memproses dalam beberapa batch administratif walau tanggal rujukannya sama. Jadi kalau ada yang menerima lebih dulu bukan berarti yang lain dibatalkan. Bisa jadi itu bagian dari prioritas sistem. Nah, skenario yang paling sering bikin cemas, gimana kalau sudah 1 Maret 2026 tapi dana belum masuk? Ini yang perlu dipahami dengan tenang. Pertama, cek rekening dengan sabar. Kadang transfer massal butuh waktu beberapa jam hingga 1 hari kerja penuh tergantung sistem bank. Kedua, cek status lewat kanal resmi seperti aplikasi Taspen atau portal BKN. Ketiga, kalau status nunjukin sudah diproses tapi belum masuk, hubungi bank penyalur untuk pastikan nggak ada kendala teknis. Keempat, kalau status belum muncul, kumpulkan dokumen dan ajukan klarifikasi lewat jalur resmi. Panik nggak mempercepat proses, tapi langkah teratur mempercepat penyelesaian. Sekarang kita bahas kesalahan umum yang sering terjadi. Kesalahan pertama, perubahan data administrasi nggak tercatat, misalnya pindah alamat, perubahan rekening, perubahan nama karena penyesuaian dokumen, tapi belum diperbarui secara resmi. Kesalahan kedua, rekening nggak aktif atau diblokir karena lama nggak digunakan. Kesalahan ketiga, salah paham soal potongan. Perlu ditegaskan lagi, potongan yang sah cuma terkait kewajiban pajak sesuai aturan. Tidak ada potongan misterius di luar ketentuan resmi. Kesalahan keempat, percaya pada pihak yang ngaku bisa percepat proses, modus penipuan sering muncul. Ada yang ngaku petugas verifikasi, ada yang minta biaya administrasi, ada yang minta kode OTP. Ingat baik-baik, tidak ada percepatan lewat jalur pribadi, tidak ada pembayaran lewat perantara, dan tidak ada permintaan kode rahasia dari pihak resmi, semua dilakukan lewat sistem. Sekarang kita bahas dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pencairan rapel ini. Itu bukan cuma beban negara, itu bagian dari kebijakan sosial. Dana yang masuk ke pensiunan bakal berputar di ekonomi lokal. Dipakai buat belanja kebutuhan harian, dipakai bayar jasa, dipakai untuk kesehatan. Artinya dampaknya bukan cuma individual, tapi juga regional. Karena itu proses ini harus dilakukan hati-hati, nggak bisa sembarangan, nggak bisa tergesa-gesa tanpa dasar hukum kuat. Sekarang mari mikir sedikit lebih dalam. Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam situasi kayak gini? Uang tentu penting, tapi yang lebih penting adalah kepastian. Ketika kepastian ada, perencanaan jadi lebih mudah. Ketika kepastian jelas, kecemasan berkurang.
Makanya rujukan waktu diseragamkan ke 1 Maret 2026 supaya nggak muncul banyak versi tanggal. Karena terlalu banyak tanggal justru memperbesar ruang spekulasi. Sekarang bagian yang jarang dibahas, monitoring dan pengawasan. Dalam kebijakan besar, kayak ini nggak cuma ada pencairan, ada pengawasan. Artinya kalau terjadi kesalahan transfer, kalau ada data nggak sesuai, kalau ada laporan, sistem punya mekanisme koreksi. Itu penting buat jaga kepercayaan publik. Mari kita rangkum supaya nggak ada yang tertinggal. Kebijakan kenaikan dan rapel punya dasar regulasi. Perhitungan berdasarkan golongan dan masa kerja, eksekusi menunggu dasar hukum teknis berupa PP. Rujukan waktu distandarkan ke 1 Maret 2026. Prioritas diberikan pada kelompok lanjut usia. Pencairan lewat rekening masing-masing. Potongan hanya sesuai ketentuan pajak resmi. Kanal info resmi tersedia melalui Taspen dan BKN. Yang perlu dilakukan sekarang bukan menunggu sambil panik, yang perlu dilakukan adalah memastikan kesiapan data. Karena ketika sistem siap dan data pribadi siap, proses akan berjalan lebih lancar. Di bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi, kita bakal bahas detail kemungkinan skenario terbaik dan terburuk, cara menghadapi rumor yang mungkin muncul mendekati tanggal rujukan, cara menjaga ketenangan finansial sebelum pencairan benar-benar terjadi, dan rapikan seluruh narasi supaya nggak ada lagi ruang kebingungan. Kalau sampai di sini Anda masih dengerin dengan tenang, berarti Anda udah selangkah lebih siap dibanding banyak orang yang cuman ikut arus rumor. Ketik part 3 nanti dan kita akan selesaikan pembahasan ini secara tuntas, lengkap, dan benar-benar ngeredain kecemasan tanpa ninggalin tanda tanya. Oke, kita masuk ke part terakhir, bagian paling penting yang bakal merapikan semuanya supaya nggak ada lagi celah kebingungan. Di 2 bagian sebelumnya kita udah bahas dasar regulasi, mekanisme eksekusi, peran PP sebagai pengunci, sistem pencairan, prioritas lansia, potensi kesalahan administrasi, sampai risiko penipuan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Gimana cara menghadapi waktu menjelang 1 Maret 2026 tanpa panik, tanpa terjebak rumor, dan tanpa salah langkah? Karena biasanya beberapa hari menjelang tanggal rujukan itulah informasi liar paling banyak muncul. Akan ada pesan berantai, broadcast panjang, yang ngaku dapat bocoran orang dalam, yang bilang cair besok pagi, yang bilang ditunda, disitulah ketenangan diuji. Maka rapikan pola berpikirnya. Pertama, pisahkan 3 hal ini dengan jelas. Kepastian kebijakan, kepastian waktu rujukan, kepastian teknis transfer di rekening pribadi. Kepastian kebijakan berarti arah keputusan udah jelas dan punya dasar hukum. Kepastian waktu rujukan berarti tanggal acuan udah diseragamkan, yaitu 1 Maret 2026. Kepastian teknis transfer berarti dana beneran masuk ke rekening masing-masing. 3 hal ini nggak selalu terjadi dalam 1 detik yang sama. Kadang kebijakan udah jelas tapi teknis masih proses. Kadang teknis udah jalan, tapi transfer massal butuh waktu beberapa jam. Kadang bank memproses dalam gelombang, dan itu normal dalam sistem administrasi skala nasional. Sekarang skenario paling realistis. Skenario terbaik, PP disahkan tepat waktu, sistem sinkron, bank siap, dana masuk sesuai jadwal tanpa kendala. Skenario menengah, PP sudah disahkan, tapi transfer berlangsung bertahap dalam 1 hingga beberapa hari kerja karena proses massal. Skenario lambat, ada penyesuaian teknis atau klarifikasi data, sehingga sebagian penerima perlu verifikasi tambahan. Yang penting dipahami, nggak masuk pada hari pertama bukan berarti dibatalkan. Dalam sistem transfer massal ada proses validasi batch, ada waktu proses antar bank, ada kemungkinan antrian sistem. Sekarang bicara soal ketenangan finansial sebelum pencairan. Banyak orang nahan keputusan keuangan karena berharap rapel segera masuk, menunda pembayaran, menunda kebutuhan, menahan belanja. Saran paling aman, jalankan perencanaan dengan asumsi konservatif. Artinya, jangan ambil keputusan besar cuman berdasarkan rumor tanggal. Tunggu konfirmasi resmi. Pastikan dana benar-benar masuk sebelum dialokasikan. Ini bukan soal pesimis, ini soal manajemen risiko. Satu hal yang sering ganggu pikiran. Gimana kalau ada perubahan kebijakan dalam sistem hukum? Perubahan kebijakan nggak bisa terjadi tiba-tiba tanpa dasar. Kalau ada revisi, pasti diumumkan lewat jalur resmi dan tertulis. Jadi selama nggak ada pengumuman resmi yang nyatakan pembatalan atau perubahan, maka arah kebijakan itu masih valid. Terakhir, beberapa tips praktis yang bisa langsung dilakukan sekarang juga. Pastikan data di kantor pensiun terupdate, alamat, nomor telepon, email, nama rekening, nomor rekening.
Pastikan rekening aktif dan bisa menerima transfer. Simpan semua dokumen penting yang berkaitan dengan pensiun, SK pensiun, bukti potongan pajak, kartu identitas. Jangan percaya broadcast yang minta kode OTP atau biaya percepatan. Selalu cek informasi lewat aplikasi resmi Taspen, portal BKN, atau pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan. Kalau ada masalah saat pencairan, ajukan klarifikasi lewat jalur resmi dan simpan bukti korespondensi. Oke Bapak Ibu, tadi kita udah kupas tuntas dari awal sampai akhir. Kita nggak mau bikin harapan palsu, kita mau kasih peta yang jelas supaya Bapak Ibu bisa siap. Intinya dasar regulasi ada, perhitungan ada, rujukan waktu diseragamkan ke 1 Maret 2026, tapi eksekusi masih tergantung pengesahan teknis dan kesiapan sistem. Sambil nunggu, yang bisa kita lakukan adalah perbaiki data dan tetap waspada terhadap penipuan. Kalau mau lanjut ke bagian yang lebih rinci, misalnya detil perhitungan rapel per golongan, simulasi nominal berdasarkan masa kerja, atau langkah-langkah verifikasi, kalau sampai 1 Maret belum cair, ketik part 3 dan kita lanjut lebih dalam lagi. Terima kasih sudah sabar dengerin S.